Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu untuk mata kuliah pemrograman komputer pertemuan ke-6. Nah, minggu depan kita sudah masuk ujian tengah semester ya. Ujiannya secara offline, harus datang ke kampus, dan kita kurang satu pertemuan ya. Nanti pertemuan ke-7 untuk kuliah pengganti pertemuan 7 sudah saya set di kampus, itu hari Minggu jam 1 ya, secara online. Oke, hari ini kita akan bahas materi tentang melanjutkan materi kita bahasa pemrograman Python menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita masuk ke operasi string. Nah, operasi string itu maksudnya apa? String itu adalah istilah untuk tipe data abjad ya. A, B, C, D, E, F, G. Kalau tipe data numerik itu ada integer, ada float. Kalau string ini untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Operasi artinya adalah melakukan penjumlahan melakukan proses mengoperasi ya, merubah bentuk, entah itu menggabungkan, memotong dan lain sebagainya. Kenapa operasi string ini penting? Biasanya kita gunakan untuk biasanya paling basic ya, untuk menggabungkan nama, memotong teks dan lain sebagainya. String adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip. Nah, tanda bahwa sebuah variabel itu string, salah satunya adalah kalau dia menggunakan tanda kutip ya. Ini artinya string. Walaupun di dalam kutip ini 1, 2, 3, dia akan dianggap sebagai string. Boleh kutip 1, boleh kutip 2. Aturannya seperti itu. Jadi nggak harus kutip 1 atau nggak harus kutip 2. Boleh dua-duanya. Bisa kita pakai kutip 1 ataupun kutip 2. Untuk menuliskan karakter khusus seperti tab atau pindah baris, bisa menggunakan escape karakter. Nah, kalau teksnya itu panjang, kalau kita pengen ganti baris, kita bisa menggunakan backslash n. N itu artinya new line atau baris baru. Atau kalau kita pengen tab, pakai backslash t. Contohnya ini, teks ini akan dipecah ke dalam 2 baris. Ini kita pakai backslash n. Kalau kita print, dia akan turun ke bawah. Concatenation ini adalah salah satu operasi string yang paling sering digunakan. Concatenation itu maksudnya apa? Concatenation itu artinya adalah menggabungkan atau menjumlahkan atau menambah string atau proses penyambungan string. Di dalam bahasa Python, operasi ini menggunakan karakter plus. Nah, kalau aritmatika kan plus itu untuk menjumlah. Kalau string, plus ini kita gunakan untuk menggabungkan. Contohnya, kita buat variabel 1, belajar. Terus kita buat variabel 2, bahasa pemrograman Python. 3, memang asik. Kalau kita pengen menjumlahkannya, kita tinggal gabungkan 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya kita masukkan ke dalam variabel hasil. Kalau kita print hasil, dia akan menampilkan gabungan dari string ini. Ya, saya kasih contoh. Share screen saya kelihatan? Ya, Iya, tanpa Pak. Lihat, Oke, Pak. namanya saya buat variabel 1. Terus kita isi belajar. Terus kita buat variabel 2. Bahasa pemrograman Python. Terus kita buat variabel 3. Isinya adalah memang asik. Terus kita gabungkan.
hasil sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Kalau kita cetak print sama dengan hasil, nanti akan menghasilkan gabungan dari itu. Saya jalankan Python 3 spasi pertemuan 6. Nah, belajar bahasa pemrograman Python memang asik. Nah, di sini kita lihat belajar bahasanya ini gabung, karena di sini nggak ada spasi ya. Jadi kalau pengen ada spasi, belajar ini kita spasi-spasi, Python ini kita kasih spasi. Jadi kalau saya jalankan lagi, nah belajar bahasa pemrograman Python memang asik. Ini contoh penggabungan string, salah satu topik dari operasi string. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Biasanya kita pakai untuk apa? Biasanya paling gampang adalah umpamanya form mengisi nama, masukkan nama depan, nama belakang gitu ya. Terus nanti digabung. Tipe data string Python bisa diproses sebagai list atau dari tipe data list. Nah, ini belum saya masuk. Nanti saya bahas ya, tipe data list itu apa? List itu adalah tipe data yang kita bisa akses dengan indeksnya. Indeksnya itu maksudnya apa? Seumpama saya buat ini contohnya. Ada variabel foo, isinya tulisan pelita bangsa. Nah, kita bisa mengakses beberapa objek dari karakter tersebut. Cuma saya pengen ngambil huruf pertamanya saja. Berarti kita bisa panggil dengan nama variabelnya foo, terus indeksnya atau nomor urutnya. Di bahasa pemrograman, biasanya kalau indeks atau nomor urut itu dimulainya dari 0. Berarti di sini kalau kita pengen mencetak huruf P-nya aja yang paling depan, kita tinggal tambahkan buka kurung siku 0 akan mencetak huruf P. Kalau kita 6 berarti minta urut ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita pengen mencetak bangsanya 6 sampai 12. Saya kasih contoh. Seumpamanya saya punya variabel, saya hapus dulu. Saya punya variabel kampus gitu ya. Kampus isinya adalah string pelita bangsa gitu. Nah, kita bisa kalau kita pengen mencetak huruf pertamanya aja, kita tinggal nama variabelnya kampus diikuti dengan kurung siku, terus indeksnya, indeks ke 0. Nah, kalau ini saya jalankan, dia akan mencetak huruf P saja. Oh, kampus. Ini K-nya besar ya. Oh iya. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau variabel ini K besar, karena bahasa pemrograman Python itu tipenya case sensitif. Jadi kalau K besar ya harus dipanggil dengan K besar. Nah, ini akan mencetak P saja. Karena indeks ke 0. Nah, kalau saya pengen mencetak bangsa yang belakang aja, pelitanya kita hapus. Berarti kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari ke indeks ke 6 sampai ke 12. Kenapa 12? Lebih kecil dari indeks ke 12. Karena di sini A ini 11, berarti yang lebih kecilnya adalah 12. Di plus 1. Nah, kampus ini print kampus 6 sampai 12, yang muncul di sini adalah bangsa. Seperti itu. Oke. Cukup jelas ya. Kemungkinan nanti salah satu soal saya akan buat soal.
Jadi nanti saya buat sistem kayak arisan. Jadi nanti untuk UTS-nya adalah offline, mahasiswa datang, tapi soalnya nggak saya cetak ya, karena soal saya ada banyak. Nanti saya buat sistem kayak arisan gitu, masing-masing akan ngambil undian, itu nanti dapat soal nomor berapa. Mungkin ada 6 atau 7, 8 soal, tipe soal gitu ya. Jadi nanti masing-masing mendapat kode soalnya beda-beda. Untuk UTS-nya nanti waktu pengerjaannya adalah 24 jam ya, sehari saja pengumpulannya. Nah, yang perlu diingat, string itu hanya bisa ditambahkan dengan string juga. Kita nggak bisa menambahkan string dengan integer. Soalnya saya pengen mencetak sekarang tahun 2021 gitu ya. Sekarang tahun ini kita buat dalam string, terus kita tambahkan atau kita concatenation tadi, gabungkan dengan integer 2021. Ini nggak akan bisa. Kenapa? Karena 2021 ini angka. Nggak pakai kutip kan dia. Itu angka. Supaya bisa bagaimana? Supaya bisa yang variabel tahun ini kita harus convert ke dalam bentuk string. Caranya bagaimana? Menggunakan fungsi str. Jadi fungsi itu adalah yang kita bahas kemarin ya. Jadi fungsi str ini sebenarnya merubah tipe data integer ke dalam tipe data string. Saya kasih contoh. Ya, supaya kita buat variabel tulisan gitu ya. Tulisannya adalah pertama tahun. Tahun isinya sebuah string 2023. Terus ini ada kata sama dengan sebuah string selamat datang di tahun. Nah, kita nggak bisa gabungkan. Soalnya kita pengen gabungkan kata plus tahun. Ini nggak bisa. Kalau ini jalankan, nah akan terjadi error. Di sini kalau dibaca sih sebenarnya errornya itu sangat mudah dipahami ya. Type error can only concatenate str not integer. Hanya bisa concatenation menggabungkan string to string, not integer. Nah, supaya bisa kita gabungkan, yang tahun ini kita convert ke dalam bentuk string menggunakan fungsi str, buka kurung, nama variabelnya. Seperti ini. Kalau kita clear, terus kita jalankan, baru bisa selamat datang di tahun 2023. Oke, cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Biasanya ini juga kita gunakan untuk mengecek password ya. Kalau kita login kan sekarang udah banyak syarat gitu ya. Login, password harus terdiri dari angka dan huruf, harus ada huruf besar, panjang minimal 6 karakter. Nah, itu salah satu implementasi dari proses operasi string. Nah, string juga bisa dikalikan. Maksudnya dikalikan itu apa? Maksudnya adalah kalau kita pengen mencetak huruf atau karakter min 10 kali, kan kita bisa nulis print min 10 kali, atau kita nulis min sekali saja, terus kita kalikan, kali 10, itu sama saja. Ini proses perkalian string. Nah, fungsi-fungsi pada string itu ada banyak. Di sini ada menghitung panjang string menggunakan fungsi learn. Nah, kayak tadi password minimal 5 karakter. Itu kita bisa, semuanya. Contohnya, saya buat di sini variabel password. Isinya satu pelita bangsa gitu ya, sama ya. Nah, untuk mengetahui panjang
sebuah password atau sebuah string, kita bisa menggunakan fungsi learn. Learn nama variabelnya, password. Nah, ini kalau kita jalankan, clear. Nah, ada 12 karakter. Berarti Pelita Bangsa ada 12 karakter. Ini fungsi learn. Fungsi yang lain, memeriksa karakter awal string, start with, ini nanti untuk mengecek karakter awal, memeriksa karakter akhir string untuk mengecek karakter akhir, mengubah semua huruf menjadi besar, mengubah semua huruf menjadi kecil. Ini juga yang sering dipakai. Semuanya Pelita Bangsa ini kita pengen share, pengen rubah menjadi huruf besar menggunakan upper. Tapi cara manggilnya adalah dengan cara password dot upper, buka kurung tutup kurung. Kalau saya cetak print password dot upper, nah Pelita Bangsanya menjadi huruf besar. Sebenarnya boleh seperti ini, langsung kita print, atau kita masukkan ke dalam variabel baru. Gitu. Maksudnya variabel barunya, sebenarnya contoh baru sama dengan password yang sudah diperbesar, dot upper. Nah, nanti yang kita print adalah baru. Seperti ini juga bisa. Oke. Oke, materi kita hari ini cukup itu saja. Untuk detailnya nanti akan kita bahas, atau mungkin kisi-kisinya setelah UTS, atau nanti akan beberapa muncul ya pertanyaan di UTS. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Christian Muno, Vigo, raise hand. Ada yang ditanyakan? Pak, Ya. mohon maaf Pak, terkait pengganti pertemuan nanti Pak, di pertemuan 7, itu hari Minggu besok ya Pak? Iya, minggu ini. Minggu besok mohon maaf Pak, jam 1 itu ada jam kimia lingkungan Pak. Jam 1. Kalau bisa di hari Sabtu Pak ada kosong Pak. Jam berapa? Jam 3 kosong Pak. Ya udah, berarti saya rubah hari Sabtu jam 3. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, saya cukupkan perkuliahan. Pak, untuk tugas finalnya gimana, Pak? Itu Tugas berarti kita. diceknya pas habis UTS, Pak? Untuk tugas yang ada di e-kampus, terakhir pengumpulan UTS. Ya. Oke, Pak. Yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Setelah UTS, nanti ada tugas baru lagi. Oke. Untuk formatnya itu gimana sih, Pak? Apa langsung Google Drive biasa itu, Pak? Formatnya Apa dijadiin PDF dulu di GitHub? dijadiin PDF saja. Berarti di GitHub ya, Pak? Pakai GitHub. GitHub. Enggak, di PDF aja enggak apa-apa. Kalau ditaruh di GitHub juga enggak apa-apa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan kita. Terima kasih yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.